Assalamualaikum. Sebelum menyimak konten ini, mari kita dukung kanal dakwah ini agar berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Jazakumullah khairan kasiro. Surah An-Nisa ayat 36. Ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wabil walidaini ihsana. Wabidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junub. Jaril junubi was-sahibi bil janbi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa'budullaha, dan beribadahlah kalian kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabidil qurba, dan juga kepada kerabat dekat, kerabat. Wa yatama, dan anak yatim. Wa masakini, dan juga orang-orang miskin. Wa jaril dil qurba, dan tetangga yang dekat. Wa jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Wa sahibi bil janbi, dan sahabat yang selalu ada di sisi. Wa banis sabili, dan juga ibnu sabil. Wa ma malakat aymanukum, dan juga kepada hamba sahaya yang dimiliki oleh kalian. Innallaha, sungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, mangkana, orang yang keadaannya mukhtalan, sombong, fakhuran, berbangga-bangga diri. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ikhwatiman rahimakumullah, setelah kita membahas tentang memperbaiki dan juga membuat rumah tangga yang harmonis atau bahasa Al-Quran itu yang sakinah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat selanjutnya juga memerintahkan untuk berbuat baik di luar keluarga rumah tangga, agar keharmonisan itu bukan hanya di satu rumah tapi dalam satu lingkungan. Ayeuna orang harmonis imah orang, aya tetangga di luar para syawai silih celeh silih goreng kan teu nikmat teu nyaman. Makanya harus juga berbuat baik kepada yang di luar keluarga. Nah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup dengan ayat yang sebelumnya, innallaha kana aliman khabira, ini juga berarti bahwa berumah tangga itu juga harus satu berefek menjadi wasilah agar kita beribadah kepada Allah, tidak musyrik, jadi berbuat baik pada kedua orang tua dan seterusnya. Jadi ulah sabalikna geus nikah teh ngadon kedua ibadah naha dasa lakina jeung pamajikanana kedul. Jadi aya nama anu kedul papange kedul beuki karadul eueuh nu ngageuingkeun, anu kedulna hiji nu rajinna hiji nya hiji waktu mah kababawa nya ngan kababawana kemungkinan besarna anu kedul kabawa rajin nu rajin kabawa kedul. Begitu mutak milih salaki pamajikan teh anu bisa meringankan beribadah gitu, silih geuingkeun silih ingetan lain tibalik. Juga berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi rumah tangga teh lain ngajadikeun beuki jauh ka indung bapa urang, justru kudu jadi deket ka indung bapa mitoha sanajan lain indung bapa urang. Tong dugikeun ka aya kajadian ku rumah tangga teh cenah asa kalungitan budak. Caruri indung bapana teh nalika budakna kawin teh nya ada cenah kalungitan. Nah, itu harus dihilangkan, justru aya nama nambahan karasa teh. Baheula teu boga budak kalaki, aya nama jadi karasa boga budak kalaki teh anak ni nantu. Kitu deui sabalikna teu boga anak awewe, tapi budak urang nu lalaki geus nikah jadi asa boga anak awewe. Nah, itu jadi kudu jadi wasil berumah tangga teh. Tong nepikeun ka jadi asa kalungitan kolot urang teh kusabab urang nikah. Nah, kemudian juga dan seterusnya ke kerabat dekat. Jadi kudu beuki wawuh sabab menikah itu bukan hanya menikahkan dua orang tapi kadang menikahkan dua orang atau dua keluarga besar. Bahkan di luar itu ke anak yatim, ke orang miskin, jari dia kurba ka tetangga. Terus tepikan kata akhir teh. Jadi berumah tangga itu mempunyai efek positif bagi orang lain juga, bukan sebaliknya. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, itu korelasi munasabah antara ayat tentang rumah tangga dengan visi misi dalam negara atau dalam masyarakat. Makanya ada peribahasa menjadi organisasi terkecil itu rumah tangga. Miniatur negara itu rumah tangga keluarga. Kalau di keluarga-keluarga sudah baik, maka satu negara pun bisa ditentukan baik. Hanya ada namanya menteri teh
menteri pemberdayaan keluarganya dan perlindungan anak. Itu kan rumah tangga. Hadirna aya keluarga berencana. Kemudian juga ada ketahanan keluarga. Itu kan disadari benar bahwa satu masyarakat, satu rumah tangga itu harus dibangun oleh keluarga-keluarga yang baik. Kalau misalnya keluarganya tidak baik, dari ngurus negara, ngurus provinsi, ngurus ngurus kota oge atau kabupaten, makanya dibentuk rukun tetangga, rukun warga, agar ya dimulai dari bawah gitu, negara aman itu. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, kalimatnya yang pertama adalah perintahnya wa'budu. Ini kalau kemarin kepada keluarga, kalau sekarang pada manusia secara umum. Jadi kalau kita berumah tangga ada visi 10 ya visi nate. Cing lah mah orang laksanakeun naon anu diparentahkeun ku Allah teh. Rumah tangga orang teh jadi wasilah leuwih semangat ibadah, silih jaga teu musyrik ka Allah, hade ka indung bapa, ka kulawarga, ka kerabat, ka anak yatim, ka fakir miskin terus gitu nya. Itu bisa jadi dijadikan satu visi besar dan juga visi abadi berumah tangga. Jadi yang baik itu bukan orang perorangan salakina we harus istrina atau istrina we nyebager salakina teu katingali. Nah, itu di pertama itu wa'budullaha, dan beribadahlah kepada Allah. Juga diiringi dengan wala tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian musyrik kepada Allah dengan sesuatu pun. Kata Ibnu Abbas sebenarnya, ketahuilah bahwa ibadah itu ibarat atau istilah tentang setiap pekerjaan dan juga setiap yang ditinggalkan yang itu mutlak karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Jadi apapun itu bentuknya, mau dilaksanakan atau ditinggalkan, kalau diperintahkan oleh Allah maka itu termasuk ibadah. Dan itu termasuk ibadah itu ibadah dari hati, ibadah juga seluruh anggota badan. Ibadah hati itu suudon, tahasud, berbaik sangka, kemudian juga suka berzikir dalam hati, mengingat Allah, itu ibadah hati beriman. Sedangkan ibadah jawari, anggota badan itu yang sudah dilakukan oleh anggota badan. Nah, bisa ibadah yang sifatnya mahdoh, ada yang ghair mahdoh. Yang mahdoh itu sholat, zakat, kemudian juga saum, ibadah haji. Dan yang ghair mahdoh ibadahnya itu berbuat baik kepada keluarga, pada tetangga, itu pun juga ibadah. Dalam kalimat lain, kullu amalin tahsunu fihi niat. Setiap amalan yang niatnya itu baik, itu termasuk pada ibadah. Bentuknya tidak dibatasi. Hiji waktu mah ngabersihan atau nyapukeun jalan oge bisa dinilai sebagai ibadah. Nah, pada makna litasisin dalika, maka tidak ada keperluan mengkhususkan salah satu dari ibadah. Semuanya umum ibadah itu. Ini jelas sekali karena kalau kita ingat di ayat pertama surah An-Nisa, perintahnya ya ayuhan nasu, surah An-Nisa, surah Al-Baqarah 21, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Tuhan kalian. Berarti ini umum untuk setiap manusia, bukan hanya untuk orang-orang beriman. Cai secara makia lamun hayang nyobaan ibadah, selain ibadah itu nyobaan kan can iman. Nya sok we gitu. Bisi aya non muslim anu hayang nyobaan salat, sok tong dicarek. Kan sasolatan eta mah lain salat, can iman. Kecuali untuk ibadah haji karena haramnya.
ingin merasakan saum tong dicarek sok we sasauman gitu. Karena tidak ada imannya. Saumna henteu tapi ngiluan tajil ibu. Baik gitu. Minimal hayang nyobaan tajil. Kurang tadi harawasan resep teh nya resep moro tajil teh komo lamun puasa heula sok geura kasaan nya kitu. Itu jadi ibadah itu berbentuk ibadah pada Allah itu hakikatnya bukan untuk orang-orang beriman saja, karena ibadah itu artinya menyembah Allah, dan itu adalah keperluan semua manusia, semua makhluk, bahkan masuk jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua itu wala tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kata Al-Syekh dalam kitab Tauhid itu, dalam Fathul Majid dikatakan ibadah yang diterima oleh Allah yang tidak musyrik. Jadi ibadah sholat orang nu ditarima teh nu henteu musyrik. Omong anu jelas-jelas mah sholat dina raraga minta kakuburan anggeus moal ditarima. Cacakan anu di masjid oge, tapi lamun menyekutukan Allah dengan ria ingin dipuji dan dihormati, itu termasuk pada ibadah yang tidak diterima. Musim kampanye biasanya mawa media kampus di salat. Nah, itu Fatimah rahimakumullah itu tidak diterima. Yang kedua, ini seolah-olah ayatnya turun kepada orang-orang Arab jahiliyah, karena mereka itu beribadah kepada Allah, tapi mereka juga suka menyembah kepada berhala-berhala. Jadi ayat itu ditujukan ke orang jahiliyah, orang Arab. Sedangkan Yahudi mah, Nasrani itu tidak termasuk pada ayat ini, kecuali Nasrani, karena mereka menurut Yahudi juga mereka yang menyekutukan Allah dengan menjadikan Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Nah, tapi Yahudi mah teu kitu, abi mah tos teu kaabus. Dugikeun ka aya anu sudah masuk Islam, orang Yahudi mendengar ayat ini seperti tidak nyaman. Rasul dan Yahudi mah kami ente siga Nasrani, tidak menjadikan salah seorang di antara kami sebagai Tuhan. Cek Nabi teh musyrik teh lain kitu. Bukankah kalian mengikuti apa yang disuruh oleh rahib-rahib dan pendeta kalian itu tanpa kritik? Itu pun sama musyrik. Dikatakan sebenarnya ittakhadu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib itu sesembahan selain Allah. Dengan cara bagaimana? Apa yang dikatakan oleh rahib dan pendeta itu ditelan bulat-bulat tanpa kritik, walaupun itu salah dan bertentangan. Bahkan jangankan dengan keyakinan, dengan kemanusiaan pun juga kalian telan bulat-bulat. Memakan babi, memakan harta riba, kemudian juga menyembah selain Allah. Nah, itu merubah isi dari Alkitab, itu semua sama musyrik pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kudu tidak musyrik. Nah, ini kapungkur kantos diterangkan. Jadi perbandingan antara ibadah pada Allah dan tidak musyrik itu ibarat ibadah itu amalan, pekerjaan, gawena. Musyrik itu kesetiaan. Dak ibu mending boga salaki hade gawe teh nepikeun kaloba penghasilanna tapi cunihin saringkuh. Mending anu satia tapi goreng gawe hese duit. Bapak mending boga pamajikan nu hade gawe masak meuneuh kitu nya, beres bersih terus
Contohnya mau melayani suami dengan baik, tapi cunihin, sok setan yang batur. Atau mending anu boga pamajikan teh goreng gawe dan teu bisa masak teu ngeunah, bebersih kedua sare wae. Tapi eta mah tara cunihin tah setia ka bapak mending mana? Aya mending Bapak mah lain teh mending nahan deui. Nah, tapi kondisi itu kan ada gitu. Ini kondisinya ai anu ideal pasti itu nya setia, nya hade gawe, ngegulis ya pasti gitu. Tapi kan kondisi real tidak semuanya begitu. Dan tidak selalu begitu. Aya kedona, aya pika sabeleunana, aya pi ambekeunana. Tah lamun dibandingkeun mending mana? Lawan dibawa kana ibadahnya mending anu geto ibadah tapi musyrik itu. Jadi ibadah teh bari musyrik. Atau mending anu henteu musyrik tapi kedua ibadahna mending mana? Mana? Mending kedua tapi teu musyriknya. Sebab lebih berharga, dia tidak menyekutukan Allah, dia setia. Sanajan ibadahna keduanya lumayan we. Tah kitu boga pamajikan tau salaki ge mending anu goreng gawe, goreng dandan, goreng masak tapi satia. Tibatan anu hade gawe, hade dandan, hade masak tapi selingkuh. Cunihin. Sebab bisa jadi kenutupan kagorengan. Nah gitunya jadi mendibandingkan gitu. Allah sama menghargai ketauhidannya, tidak musyrik walaupun ibadahnya itu dia kurang. Nah itu senabil ibadah Allah dan tidak musyrik dengan sedikit pun sesuatu pun. Di ayat yang lain pada nanya wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din. Ibadah itu harus dengan ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Tidak musyrik. Kemudian wabil walidaini ihsanan. Ini teh takdirnya wa asinu bil walidaini ihsanan. Jadi kadang amrnya, perintahnya dihilangkan, tetapi masdarnya disebut jika barudak ngadoa doaan teh lain doa lain cok gerang-gerang doa udang doaan salaman itu salimu salaman kemudian juga bayaran itu dihilangkan dihilangkan perintah amarnya disebutnya masdar ini sarua bil walidaini ihsanan asinu bil walidaini ihsanan. Nah ternyata perintah untuk ikhlas dalam beribadah pun digandengkan dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Seperti padanan di ayat yang lain itu wa qadar rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Itu sama. Jadi beribadah pada Allah juga harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahasa simkuring mah teu disebut hade nu ibadahna ka Allah hade tapi goreng ka indung bapa. Karena perwujudan konkret jelas dari berkhidmat kepada Allah itu adalah berkhidmat kepada orang tua. Dan itu bisa jadi tolak ukur kita kepada Allah adalah bagaimana tolak ukur kita dari pandangan orang tua kita. Untuk kieunya misalnya lamun aya anu hayang kapilih jadi anggota dewan terus nya kaitu ka dieu burabere pas nanya papangi jeung indung bapana datang ge tahun kali budak eta mah kan goreng gitu. Maka itu pertama jalan pertama. Bahkan Allah sudah mengatakan ridallah fi ridha. Nabi Muhammad ridallah fi ridha walidain. Suhtullah fi suhtil walidain.
Nah, walid walid itu adalah orang yang secara biologis genetik, ibu dan juga bapak. Walaupun yang melahirkan itu ibu, tapi ibu mah bisa hamil kalau tidak ada bapak. Makanya disebutnya itu ayah dan ibu kandung atau biologis. Sedangkan ibu-ibu yang lain, ibu sambung, ibu guru, ibu negara, ibu pertiwi itu bukan harus kepada ibu kandung, tanu pokoknya eta nu wajib mah eta. Jadi kalau misalnya saya punya ibu sambung atau ibu tere, apakah saya harus berbuat baik kepada dia padahal dia itu galak? Indung tere teh galak, apakah harus berbuat baik? Secara kewajiban tidak, tapi disunahkan karena itu pengganti dan juga istri dari ayah kita. Tapi secara kewajiban tidak, karena memang dia bukan walidah, bukan yang melahirkan kita. Sebaliknya, sanajan galak indung sorangan, tapi tetap harus berbuat. Sanajan kafir, tetap harus berbuat baik. Nah, baik. Ini karena besarnya haknya. Ini di ayat-ayat juga banyaknya. Anis kurli wali daika. Nah, kemudian juga pala takul lahuma uffin. Banyak ayat yang memerintahkan untuk berbuat baik dan juga banyak keterangan yang mengecam orang-orang yang durhaka pada kedua orang tua. Dosa besar itu untuk walidain, durhaka kepada ibu bapak. Nah, itu khotimah makanya yang masih ada orang tuanya itu jalan kita masuk surga. Komo aya keneh dua anak pantokna mahnya anu kantun sabelah tangtos itu. Kalaupun tidak, mudah-mudahan kita bisa menjadi pintu surga bagi anak-anak kita. Nah, dan ketahuilah bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah berkhidmat kepadanya. Berkhidmat itu melayani untuk kepadanya dengan cara satu, tidak mengangkat suara lebih keras daripada keduanya. Kamu ngahoak namanya. Kadangnya itu anak-anak itu lebih wani ka indung bapak, kalau tidak boleh. Sebagai orang tua kita harus lebih keras dan tegas sampai anak-anak tidak berani untuk mengeraskan suaranya lebih dari kita. Wala yashunu fi kalami ma'ahuma, tidak boleh kotor kasar menyela perucapan mereka. Wa yas'a fi tahsili mathalib biha, dan juga harus berusaha nyumponan kahayangna. Ya anu aya kahayang oge dicumponan itu harese ngenes lamun indung bapak orang eueuh kahayang ka urang. Jadi itu teh jalan pisurgan urang, kahayangna teh diusahakeun ku urang, tapi lamun orang tua nepi ka eueuh kahayang ti urang, duh teh geus miris. Entar ditawisan, mama bapak hoyong naon, hoyong dipangnyadakeun naon. Lamun bisa geus teu kudu riweuh-riweuh. Oh nya atuh lawah kitu. Da kadang orang tua itu tidak mau membebaninya, padahal mah aya hayang kita yang harus lebih paham. Nya lamun teu kabayang atahna we atuh, atahna. Insyaallah. Jadi mereka tidak mengharapkan, tapi kalau tidak mereka tidak mengharapkan, tapi kalau diberi pun mereka menerima. Berarti dah sebenarnya mah butungan bunga memberatan urang. Ya, termasuk kalau orang tua kita itu memang banyak hartanya, anggar we da kudu aya bakti urang teu jadi anak.
Nah, kemudian juga wal infaq alaihima bi qadrati minabiri, memberi kepada mereka sekemampuannya. Makanya kata para ulama, kalau orang tuanya itu miskin tidak ada yang menanggung, wajib bagi anaknya. Tapi kalau orang tuanya berkecukupan, maka itu tidak ada kewajiban, hanya sunnah saja untuk memberi hadiah. Wa an yustashiro alaihi masilahal, tidak boleh memperlihatkan pada mereka senjata, tidak boleh memerangi mereka, bahkan sampai membunuh mereka. Tapi kata Abu Bakar Ar-Razi, kecuali madorot, seperti orang tua kita mau membunuh kita, nah itu dibolehkan kita untuk melawan, bahkan kalaupun sampai membunuh itu juga diperbolehkan. Nah, kemudian buat rahmatullah, itu cara berbuat baik pada orang tuanya. Kemudian yang keempat, kepada dzil qurba. Dzil qurba itu yang disebutkan di awal surat, wa ulul arham alladzi tasaaluna bihi wal arham. Nah, itu kerabat dekat yang satu rahim, sanini, saindung, dan sabapa, itu dzil qurba. Ada yang mengatakan dzil qurba itu ada yang kerabat dekat yaitu orang tua tadi disebutkan, dan juga yang jauh yaitu ulul arham. Nah, kemudian di luar dari keluarga, yatama, anak-anak yatim. Komo lamun anak yatimna dulur, itu harus diutamakan. Nah, anak yatim itu dikhususkan satu, cirinya masih kecil, anu geus jebrog man teu yatim deui. Kamu anu geus bolokot teh bolokan janggotan, tas teu disebat yatim deui. Anu kedua, tidak ada yang menginfak, tidak ada nu ngausahakeun atawa nu ngajejeuhkeun, sanajan beunghar oge tetap yatim, kudu aya nu ngajejeuhkeun. Nah, kepada mereka kita harus berbuat baik. Jadi kalau kepada anak yatim yang tidak punya harta, geus pasti eta mah kudu merekna teh jeung kudu nyaah. Tapi kalau untuk anak yatim yang punya harta, nyaahna, karena dia kehilangan figur orang tua yang menyayanginya, eta kudu nyaahna teh. Kata Ibnu Abbas, yarfuqu bihim, harus lemah lembut pada anak yatim. Wa yurabbihim, mengurus mereka. Yamsahu ra'sahum, harus mengusap kepala mereka. Wa in kana wasiyan lahum, walaupun mereka punya harta, fayubalik fi hifdzi amwalihim, harus benar dalam menjaga harta-harta anak yatim tersebut. Kemudian miskin, didahulukan didahulukan yatim daripada miskin, karena anak yatim mah teu bisa usaha. Orang miskin mah masih kena bisa usaha, tangges gede, makanya didahulukan anak yatim di sini. Orang miskin itu adalah orang yang masih bisa bekerja, ada kemampuan mencari, dan juga ada usaha atau penghasilan, tapi tidak mencukupi. Sedangkan fakir itu yang sama sekali tidak punya kemampuan untuk berusaha, baik sudah lansia ataupun karena sakit, dan juga dia itu tidak punya penghasilan sama sekali. Itu disebutnya fakir. Disebutkan miskin karena memang agar terperhatikan dan sudah termasuk nu fakir. Jadi lamun anu miskin wae geus kaperhatikeun, komo deui nu fakir. Ini mau disebutkan anu fakir, bisi nu miskin jadi teu kabawaan. Nah, kemudian dan berbuat baik kepada orang miskin itu dengan menerima atau memberi dengan baik, ataupun menolak dengan baik. Jadi merekna kudu ngeunaheun, nolak oge kudu ngeunaheun. Nah, itu berbuat baik kepada orang miskin. Sebab kan urang teu aya wae keur mere jeung teu hayang wae mere. Tapi hade nama kudu. Yang minta teh asa ngulap wae jelema ieu mah.
Nah, hiji waktu orang mau mere ngar kudu alus. Punten nya sanes waktos we tah gitu. Maknya cuma. Sanajan kadang aya nu pikeun heuleuh nya bari tutulutusna harta loba dipenta sakitu wae oge terus we kudu sabar teh. Amma sa'ila fala tanhar, pada orang yang suka meminta juga jangan kamu menghardiknya pada orang miskin. Kemudian jaridil kurba, tetangga yang dekat dan juga tetangga yang jauh. Apa bedanya tetangga dekat dan jauh? Kalau secara lokasi itu tentunya lokasinya. Ada yang mengatakan pendapat tetangga kita itu 40 rumah ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Kita masih kena tetangga. Taman aya nama di apartemen anu karuhur ka handap. Karuhur ka handap. Nah, itu tetangga 40. Tapi ada juga senanya tetangga dekat dan tetangga jauh teh nu deket mah nu katingali pantona, nu jauh mah teu katingali pantona. Itu tetangga. Ada juga sana tetangga dekat dan tetangga baik itu dari segi silaturahmina. Aya nu imanna jauh tapi deket eta mah. Aya oge anu deket tapi tara nanya-nanya aja. Eta soal bicara. Ada juga sana tetangga dekat itu anu duduluran nya dulur nya tetangga, ada oge anu tetangga jauh mah tetangga tapi lain dulur. Kalau dikategorikan ada tetangga yang punya satu hak sebagai tetangga saja, dia bukan saudara, bukan orang Islam. Nah, itu mah haknya sebagai tetangga saja. Jadi tetangga itu mah haknya misalnya harus baik, tidak mengganggunya, kemudian juga memberi makanan itu diperbolehkan, berbela sungkawa. Nah, kalau tetangga yang muslim haknya dua, selain sebagai tetangga tadi juga sebagai sama muslim, diantaranya mendoakannya, kemudian juga sampai ada hak muslim yang harus diberikan yang tidak dibedakan pada non muslim. Nu katilu nya tetangga nya agamana sarua nya dulur urang eta mah tilu hakna teh sebagai tetangga, sebagai sesama muslim dan juga sebagai dulur. Maksud teh entong nepikeun ka urang teh dulur nya sarua sa Islam nya tetanggaan mending teu mere wae mere acan ai ka batur nyalain dulur agamana beda dibere tawah kitu. Jadi harus diutamakan tangga itu jaridil kurba. Nah, itu dulu sebelum turunnya waris itu Jibril itu terus we kade tetangga kade ulah kitu ka tetangga sampai Nabi menyangka bahwa tetangga itu akan mendapatkan warisan dari kita. Nepikeun ka diperhatikan nah tetangga itu. Nah, itu banyaknya di antara haknya. Jadi ada hak yang besar dari kita, juga ada kewajiban yang besar pada mereka. Nah, salah satunya ketika ditanya waladi nafsi Muhammadin biyadihi la yuwaddi haqqal jari ilaman rahimallahu. Tidak akan ada yang bisa berbuat baik menunaikan hak tetangga kecuali orang yang disayangi oleh Allah. Ini benarnya godaan anak beda itu kata tetangga. Komo tetanggana anu tengarti gitu. Tapi itu orang yang disayangi Allah yang bisa berbuat baik pada tetangga itu. Wa qalilun itu sedikit yang bisa menunaikan itu. Atadruna haqqo jiwar, kamu tahu tidak hak tetangga itu? Ini taqara agnaitahu, lamun tetanggana miskin beri dia kecukupan. Sisina mah beasna tos we ti abi.
bulanan, dintenan, mingguan. Wa ini staqrodo akrod tahu, lamun nginjem duit, nginjem barang di pasihan nginjem. Wa in asobahu khairun, tapi kalau dia itu terkena kebaikan, hanat tahu, kamu ngiring bingah. Ya. Wa in asobahu syarun, nah, tapi kalau dia terkena kejelekan, kamu menguatkannya, ulang ngiring bingah oge. Tapi harus menguatkan dia. Wa in marido, kalau dia sakit maka tengoklah. Kalau dia mata maka antarkan dan urus jenazahnya. Nah, itu hak-hak tetangga. Sada eta geus ieu sok dijadikeun dalil, komo apa? Ustaz mana? Ustaz minta dalilna. Nah, rek pinjam duit. Itu untuk yang seperti itu satu kali saja haknya itu. Bere pinjam duit, lamun nginjem duit can dibayar tong bere. Urang geus memenuhi kewajiban kita. Namun nginjem deui eta mah mangga we telang. Tapi kalau untuk supaya dia tidak menyalahgunakan haknya sebagai tetangga, sakali we bere pinjemna. Bisa mah tong gede keur ngamuktikeun bener atawa henteu. Ameh nalika rek nginjem deui teh urang aya alasan nu kamari ge can diuihkeun. Itu. Ya, jadi kudu dibedakeun antara nu butuh jeung anu kebiasaan nginjem. Komo ka ditu ka dieu nginjem teh. Jari junub. Nah, kalau jari junub itu tetangga yang jauh. Tadi yang dikatakan disebutkan jauh itu bisa jadi karena posisi ataupun juga dari segi keinteraksinya. Sahibi bil janbi, sahabat yang selalu ada di samping. Nah, jadi sahabat itu yang membarengi dan dia selalu ada di samping. Nah, itu pun juga harus berbuat baik. Jadi di antara kebaikan orang-orang Arab dulu itu dia sampai muakhot dan juga memberikan warisan kepada sahabatnya, silih bela, silih tulungan, janji setia, siga dulur. Siapa yang menyakiti dia sama dengan menyakitiku. Dulu mah kitu muakhotna teh urang geus jarangnya siga kitu teh. Nah, itu sahibi. Ada juga katanya sahibi bil janbi itu teman sakasur, pasangan hidup kita. Karena dia sahib bil janbi, selalu membarengi kita di samping kita. Oh, ya maksudnya istri atau salaki. Itu juga sama harus berbuat baik. Tapi itu kalau masuk pada pembahasan sebelumnya sudah ada pada hak zaujaini, hak suami dan istri. Kalau Ibnu Sabil itu yang kehabisan bekal di perjalanan jauh rumahnya tidak ada sama sekali. Ada juga mengatakan doib itu tamu. Syaratnya itu dia sudah tidak memegang lagi harta. Kemudian yang kedua dia juga pergi untuk perkara yang ibadah atau minimal yang mubah. Jadi lamun anu maling diakeun ongkos tong dibere duit zakat Ibnu Sabil. Kayaknya jadi harus dari yang mubah. Wama malakat aymanukum, dan juga yang dimiliki dari hamba sahaya. Kalau sekarang kan sudah tidak ada hamba sahaya itu, ya minimal kepada karyawan atau ART bahasa orang mah itu juga harus bagus. Caranya itu satu, tidak membebani kerjaan yang tidak sanggup dikerjakan oleh dia. Yang kedua, tidak menyakitinya dengan kalam, dengan ucapan. Nyeri hatekeun kasar kotor abung ka pembantunya. Bahkan harus bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Memberikan makanan yang mereka butuhkan, pakaian pun juga sama. Ya, tidak boleh dibeda-bedakan, ya. Justru dia harus diberikan yang sama antara sesama karyawan. Nah, itu disebut juga malakat aiman. Ada juga pengertian malakat aimanukum juga binatang ternak yang ada pada penguasaan kalian. Jadi kudu sarua, jadi ngurus kucing, ngurus
manuk, ngurus lauk, itu juga sama harus tetap. Dan dikatakan di sini yamin itu karena untuk takkid, karena malakat itu sudah pasti jelas. Yamin tangan kanan kalian ini takkid saja, karena ini biasa untuk penguatan. Nah di akhir ayatnya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan berbangga-bangga diri. Jadi mun malik kaluhur teh nepikeun ka ibadah nu teu daek ibadah, nu musti ka Allah, eta teh termasuk orang yang sombong. Teu daek hade ka indung bapa, ka kulawarga, ka yatim, ka fakir miskin, ka tetangga, sombong. Allah tidak menyukai. Fakhur juga sebenarnya sombong, berbangga-bangga diri. Dibedakannya itu aya nu sombong bari mere, aya nu sombong teu mere. Gitu bedana teh. Ya, dikasabeureun mana? Nu sombong tapi mere, aya anu sombong tapi teu mere, dikasabeureun mana? Anu sombong teu mere geus pasti dikasabeureun gitu nya. Anu mere ge tapi lamun bari sombong mah leuwih dikasabeureun biasa. Abong-abong merenya mending ngahinakeun pisan tah itu juga sama. Jadi dua-duanya itu eueuh mundingna. Oh, nah, cuman maksudnya ku Allah dibedakeun kalau muhtal itu orang yang sombong tapi dia tidak memberi. Teu hade. Kalau fakhur itu dia memberi tapi bari sombong. Makanya harus menyelamatkan dari dua-duanya. Insyaallah nanti baru dijelaskan oleh Allah sombong teh nu kumaha. Ternyata nyambungna kanu bakhil, kanu koret. Makanya cenah koret musuh Allah. Insyaallah kita lanjutkeun. Qul hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.